Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Sebagai seorang muslim, kita punya kewajiban untuk beribadah. Kita memaknai ibadah dengan sholat, membaca Quran, zakat, sedekah. Tapi kadangkala apa yang kita kerjakan itu tidak membekas di dalam diri kita, khususnya dalam berinteraksi terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Padahal seharusnya sebagai umat muslim kita saling mendukung, saling support, saling menebarkan kebaikan. Nah, hari ini dari surah Al-Lahab kita diingatkan ya untuk mendukung syiar, mendukung perbuatan kebaikan seperti Nabi Muhammad SAW yang justru dipatahkan oleh orang terdekatnya sendiri, pamannya sendiri, dikarenakan hatinya yang tidak terpanggil, hatinya tertutup untuk bisa mengakui kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di sisa waktu di segmen terakhir ini saya masih berikan kesempatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya seputar surah Al-Lahab. Ya, silahkan yang mau bertanya boleh angkat tangan ya, silahkan. Ya, ya, kayaknya ibu-ibu dari Lampung ini, silahkan dari Lampung. Ya. Ibu, maaf, ibu namanya siapa? Boleh dijawab, deketin. Herma Juwita. Ibu Herma Juwita dari Lampungnya mana? Lampung Tengah. Lampung Tengah. Dari Lampung ke sini jam berapa berangkatnya? Berangkat dari sana setelah sholat Ba'da Asar. Ba'da Asar? Ya, itu kemarin? Iya. Sampai di sini? Sampai di sini jam 3. Jam 3 apa? Tadi pagi. Jam 3 pagi? Iya. Dan sampai di sini, Masya Ya. Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga ini ya Bu ya, menjadi kebaikan buat Ibu semuanya ya. Amin. 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 Silakan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herma Juwita dari Majelis Taklim Al-Khairi, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Yang saat ini Pak Ustadz, media sosial kan kita melihat, terkadang kita tidak tahu atau itu berita benar atau berita hoak. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita menyikapi, menjaga lisan dan jari kita dalam bermain media sosial atau menanggapi media sosial. Itu saja yang ingin saya pertanyakan Pak Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Kiai Munawir. Jawab Guru. Juwita. Ibu Juwita dari Lampung ya. Pertanyaannya luar biasa. Lidah, masalah pedang itu lebih tajam, tajam melebihi. Ya pedang ya ke pedang lagi ya Bu ya. Lidah itu lebih tajam, tajam melebihi. Alhamdulillah. Artinya apa Bu? Bu, tadi pertanyaannya bagaimana cara menyikapinya. Allah mengajarkan kepada kita Bu. Surah Al-Hujurat number 6, understand? Yes. Al-Hujurat number 6. Ayat berapa? Number 6. Ayat berapa itu? Ayat nomor 6. Nomor
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Allah. Ilal akhiril ayat, sadaqallahul azim. Ini lidah jaga. Hai orang-orang yang beriman, apabila telah datang kepada kalian fasikun orang fasik. Ibu tahu orang fasik, Bu? Diem baik, kagak ada yang jawab. Mau jawab takut salah. Orang fasik itu orang yang meninggalkan perintah Allah. Bu, kalau fasikun adalah orangnya. Ya Bu ya. Makanya kalau misalkan ada orang yang membawa binabain berita kagak jelas, maka Allah mengajarkan kepada kita fatabayyanu, maka fa-nya termasuk fa jawab, maka tabayun, bareng-bareng diomong, jangan ngomong dewek dilu, itu menjadikan sebab begini dosa begitu di mana-mana. Sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menghapus dosamu dengan amal yang sallu ala Nabi Muhammad. Kalau berkali. Pertama jaga lidah, dan kemudian apabila ada orang yang membawa kabar kudu tabayun. Omongin biar itu begitu kira-kira Bu Juwita. Alhamdulillah. Kasih. Kirain mau ngajak nyanyi lagi lagu Juwita Malam. Yuh. Kira-kira seperti Cari itu. bel nggak bisa dipancing ya, ibu-ibu nyamber melulu ya Bu ya Bu. Udah jelas? Harus tabayun, cek lagi beritanya bener apa enggak, jangan langsung share ya. Jangan gampang share. Silakan bapak-bapak mungkin yang mau nanya, angkat tangannya boleh. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin. Izin bertanya Ustadz, kebetulan temanya pada hari ini luar biasa tentang fitnah. Karena kita ketahui bahwa sekarang memang sebutnya udah banyak disebut dengan zaman fitnah. Karena itu saya ingin bertanya kepada Ustadz, apakah orang yang ikut-ikutan menyebarkan fitnah itu berdosa Ustadz? Hanya ikut-ikutan. Itu saja Ustadz. Terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Kasif. Ya, tadi saya sempat berjanji ya akan membawakan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, Pak. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang soleh yang doanya tuh mustajab. Yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau itu pernah ditunjuk jadi gubernur di Kufah, di Irak. Satu saat ada orang tukang fitnah yang memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas, membawa berita ini ke Umar bin Khattab. Ya, namanya Usamah. Dikatakan bahwa saat ini orangnya nggak sholat. Saat ini nggak adil. Saat ini kalau memimpin tidak becus. Nah, berita ini nyampe ke Umar bin Khattab. Akhirnya Umar menegur Sa'ad bin Abi Waqqas, ada berita ABCDE fitnah tentang kamu. Apa yang dikatakan Sa'ad bin Abi Waqqas? Dia mengangkat kedua tangan. Ingat, doa orang yang terzolimi tidak akan ditolak oleh Allah. Ketika kita memfitnah orang, kita berarti menzolimi orang. Dia angkat tangan, Allahumma in kana hadza abduka qama riya'an wa sum'atan fa'atil umrahu wa aridhu lil fitan. Ya Allah, kalau ini orang yang fitnah saya pengen terkenal doang, riya, sum'a, jangan matiin dia kecuali dalam keadaan fitnah. Apa yang terjadi Bu? Orang ini umurnya 100 tahun yang memfitnah dan dia di pinggir jalan suka godain anak gadis. Dikatakan alisnya dia sampai turun, saking tuanya Bu, alisnya sampai turun. Ya,
Ibu suka lihat nggak kakek-kakek yang turun hadisnya? Apa yang dikatakan sama orang-orang dasar tukang penggoda perempuan. 100 tahun matinya difitnah. Apa kata dia? Asobatni da'watu Sa'ad. Saya udah kena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ya Pak ya, siapa yang ikut nyebarin berita fitnah ikut menzolimi orang-orang lain ya. Stop fitnah, stop zolim. Supaya kita insya Allah hidupnya dunia akhirat masuk surga dan dimudahkan segala urusan kita. Masya Kiai, Allah. ada tambahan Kiai. Kiai, kasih pantun dong orang Lampung. Bu, Ya. naik pelampung membawa burung gelatik. Cakep. Orang Lampung cantik-cantik. Kalau saya ada nih, Ya. jalan-jalan ke kampung. Jangan Cakep. lupa beli duren. Cakep. Kalau dilihat orang Lampung memang keren-keren. Iya, salah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih banyak guru-guruku. Terima kasih banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah hadir di program Cahaya Hati Indonesia. Surah Al-Lahab mengajarkan kita untuk belajar dari kedua tokoh yaitu Abu Lahab dan istrinya yang mana semasa mereka hidup, mereka di akhir hayatnya justru menghalang-halangi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa dikuatkan dalam menebarkan kebaikan. Dan kita jika ada perasaan hasad, dengki ya, menjaga lisan dan sikap kita terutama pada orang-orang yang selalu menebarkan kebaikan. Karena yang jadi musuh terbesar dalam kehidupan ini bukan orang lain, adalah diri kita sendiri, ego kita, merasa benar, merasa paling baik dan lain sebagainya. Untuk itu mari sama-sama kita benahi hidup kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Untuk itu di penghujung acara mari sama-sama kita berdoa. Doa dipimpin oleh Ustadz Kasif Her. Silakan Ustadz Kasif, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Amin. Engkau maha menatap, Engkau maha menyaksikan. Amin. Engkau maha mendengar apa yang kami lakukan saat ini. Amin. Ampuni semua dosa-dosa kami. Ampuni semua khilaf kami. Ya Allah, tanpa bimbingan rahmat kasih sayang-Mu kami akan menjadi manusia rugi. Amin. Manusia yang sengsara. Maka oleh itu ya Allah beri kami rahmat-Mu, kasih sayang-Mu. Ya Allah berikan kesolehan kepada anak cucu kami. Amin. Jadikan anak cucu kami rajin sholat 5 waktu. Ya Allah siapapun yang memfitnah, ampuni dosa-dosa dia ya Allah. Amin. Berikan dia jalan hidayah-Mu ya Allah. Amin. Agar bertaubat taubatan nasuha sebelum wafat. Ya Allah begitupun yang difitnah, yang dizalimi ya Allah. Agar selalu Engkau mudahkan segala urusannya ya Allah. Ya Allah jangan sampai kami masuk ke dalam dosa fitnah, memfitnah ini ya Allah. Amin. Berikan lisan kami selalu basah dengan zikir kepadamu. Berikan hati ini selalu terkait dan terpaut dengan mengingat kebesaran-Mu ya Allah. Amin. Jangan jadikan mulut ini sebagai jembatan menuju neraka dengan kami memfitnah dan menzolimi harga diri kehormatan saudara kami sesama muslim. Amin. Ya Allah ya Rahman, kami semua pasti mati dan tanggal kematian kami sudah Engkau simpan. Satu permohonan kami, matikan semua kami dalam keadaan husnul khatimah semuanya. Ya Allah biha ya Allah. Ya Allah bi husnil Khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khatimah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih banyak pemirsa ini dimanapun saja Anda berada. Dengan banyak introspeksi diri, memperbaiki diri. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dalam perlindungan Allah. Setiap apa yang kita harapkan, kebaikan buat diri kita dan keluarga kita diijabah oleh Allah. Jaga hati kita, jaga akhlak kita, jaga ibadah kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat dalam dunia maupun akhirat. Saya David Halik undur diri. Wattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbal baraya. Astaghfirullah
الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من